Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertangyangan minggu ketiga sesudah Trinitatis 3 Juli 2022. Terambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dan bacaan dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Diikat oleh topik atau tema berbuat baik kepada semua orang. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, mangulahon na dinggan tu saluhut halak. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayat 20 adalah nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ketiga sesudah Trinitatis 3 Juli 2022. Dihubungkan dengan topik atau tema berbuat baik kepada semua orang. Mangulahon na dinggan tu saluhut halak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Mazmur ini adalah Mazmur pengucapan syukur sebagaimana Mazmur 65 sebelumnya. Penulisnya tidak disebutkan di sini, sehingga tidak diketahui dengan pasti siapa. Yang pasti, dalam Mazmur ini pemazmur mewakili umat Tuhan menceritakan tentang kuasa Allah yang begitu hebat di tengah-tengah dunia ini, dan khususnya dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Tuhanlah yang membebaskan mereka dari berbagai-bagai ancaman musuh atau lawan-lawan yang menghadang, dan dari keadaan alam yang sangat menjepit mereka.
oleh pengalaman yang indah dan keselamatan yang mereka peroleh dari Tuhan, maka pemazmur mengundang semua orang agar mau bersama-sama juga untuk menyembah Allah. Saudara, mari kita dalami isi perikop khotbah ini. Pada ayat 1 ayat 2 dituliskan, "Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian." Pemazmur mengajak agar bersorak-sorailah, bergembiralah, beramai-ramailah untuk memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Ajakan ini ditujukan dan dialamatkan pemazmur kepada seluruh bumi. Makanya dituliskan tadi, hai seluruh bumi. Jadi bukan terbatas hanya kepada manusia saja, tetapi segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini, baik manusia, baik makhluk-makhluk yang bernafas, yang hidup di darat, di laut, dan bahkan di udara, baik tumbuh-tumbuhan kecil, pohon-pohon yang besar, dan lain-lain. Semuanya agar bersorak-sorak, bergembiralah, beramai-ramailah untuk menyanyikan mazmur pujian bagi Allah, Sang Pencipta jagat raya ini. Pada ayat 3, pemazmur menuliskan, "Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk mencilat kepadamu." Ayat ini menunjuk pekerjaan dan kuasa otoritas Allah yang sangat-sangat dahsyat, sangat ajaib dan luar biasa, yang juga sudah dialami, dinikmati oleh pemazmur dan bangsanya sendiri, yakni bangsa Israel. Oleh kedahsyatan Allah itulah sehingga semua musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Israel bertekuk lutut di bawah kakinya Tuhan, dan orang Israel selamat. Pada ayat 4, pemazmur mengakui bahwa seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Saudara, disebut di sini seluruh bumi. Itu menunjuk pada seluruh yang bernafas dan yang tidak juga bernafas. Mereka semua sujud menyembah kepada Allah, menyanyikan lagu-lagu pujian serta sorak-sorai, memazmurkan dan memasyurkan nama Allah. Theatron gloriae Dei, kata Yohanes Calvin. Alam semesta ini adalah panggung besar untuk memazmurkan dan memasyurkan nama Allah, kata Yohanes Calvin, Bapak Ibu dan Saudara. Di sini kita temukan kata sela, tanda-tanda baca, agar berhenti sejenak untuk merenungkan apa yang sedang dibaca itu. Pada ayat 5, pemazmur mengatakan, "Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia." Saudara, dalam ayat ini pemazmur mengajak seluruh pembacanya untuk pergi langsung membuktikan dan melihat sendiri bahwa Allah sudah melakukan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan ajaib, dahsyat, sangat-sangat mengherankan. Pemazmur menghimbau, jangan hanya mendengar saja, harus melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami perbuatan ajaib Tuhan itu. Dengan melihat, merasakan, menikmati pekerjaan Tuhan itu, maka kita tidak lagi kecewa, takut, tidak lagi khawatir atau gemetar dalam hidup ini. Kita akan didorong percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat baik dan teramat baik, bahkan dahsyat pekerjaannya di muka bumi dan di dalam kehidupan kita sendiri. Pada ayat 6 dan 7 dituliskan, "Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya." Saudara, ini menggambarkan saat Israel berada di Laut Teberau, Laut Merah, dan pada waktu menyeberangi sungai Yordan.
Di depan mereka ada Laut Merah yang membentang luas, yang tidak mungkin diseberangi. Dan di belakang ada tentara kereta berkuda dari Raja Firaun yang sedang mengejar mereka. Nah, dalam keadaan seperti itu orang Israel bersungut-sungut, marah besar kepada Musa dan menganggap Musa sengaja membawa mereka atau orang Israel itu untuk mati dan dikubur dalam perjalanan ini. Tetapi ketika Musa mengulurkan tongkatnya atas suruhan Tuhan, maka Tuhan membelah Laut Merah itu sehingga dapat dilewati oleh orang-orang Israel pada saat itu. Tapi sebaliknya, pada waktu Musa menarik tongkatnya kembali, air laut itu menyatu sehingga tentara dan pasukan berkuda orang Mesir habis ditelan laut. Siapapun yang namanya pemberontak-pemberontak harus tunduk kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian pada akhir perikop khotbah ini, yakni ayat 8 sampai dengan ayat 9, pemazmur mengajak semua orang, baik yang seagama dan yang tidak seagama, sekeyakinan, sekepercayaan dengan pemazmur, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di sana dituliskan, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Saudara, inilah tujuan akhir dari semua kesaksian pemazmur, yaitu memuliakan Tuhan. Dan kegiatan untuk memuliakan Tuhan ini juga diingatkan kepada kita bahwa kita juga harus mengajak orang lain. Ini keharusan, kata pemazmur. Apapun agama dan kepercayaan mereka yang diajak itu, terserah apakah orang yang diajak itu mau atau tidak mau. Tetapi pemazmur memesankan agar kita harus mengajak semua orang dengan mengatakan, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis tanggal 3 Juli 2022 dihubungkan dengan topik minggu berbuat baik kepada semua orang. Mangulahun nadenggan tu saluhut halak. Apa pengajaran Tuhan bagi kita, Bapak Ibu, lewat khotbah ini? Pertama, tetap semangat. Tuhan selalu berbuat dahsyat dalam hidup kita. Saudara, Mazmur pasal 66 ini jelas sekali mengungkapkan bagaimana pemazmur dan orang Israel bersyukur atas pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat, yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Ada beberapa peristiwa besar ketika mereka menyaksikan kedahsyatan tangan Tuhan yang dicatat oleh pemazmur ini. Ketika orang Israel tiba di Laut Merah, mereka terhambat karena tidak mungkin dapat menyeberangi Laut Merah ini. Dan di saat yang sama, tentara Firaun dan pasukan berkuda sudah sedang mengejar mereka dari belakang dan sudah semakin dekat. Oleh keadaan gawat ini yang menurut logika berpikirnya manusia biasa, maka hanya ada dua kemungkinan saja yang bisa terjadi. Dan semua kemungkinan yang dua itu buruk sekali, yakni mati di tangan pedang musuh atau mati tenggelam di telan Laut Merah. Hanya dua kemungkinan itu saja. Namun di luar nalar dan ekspektasi manusia, perhitungan manusia, ternyata Tuhan bekerja lewat hambanya Musa dengan mengulurkan tongkatnya di atas air laut itu. Dengan singkat kita katakan, laut terbelah menjadi dua. Dan di tengahnya muncul jalan, orang Israel selamat menyeberang. Tetapi sebaliknya, justru tentara berkuda Mesir habis ditelan oleh Laut Merah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita percayai kedahsyatan perbuatan tangan Allah ini
tetap akan masih juga berlangsung sepanjang zaman hingga masa-masa kita di saat ini, Bapak Ibu. Allah yang kita percaya itu selalu berbuat hal-hal yang luar biasa, melebihi nalar kita sendiri. Perbuatan Allah yang seperti ini harus tetap menjadi keyakinan pokok, keyakinan yang mendasar di dalam diri kita dan perlu kita tanamkan dalam hidup sehari-hari kita. Amin, Bapak Ibu. Banyak yang mengancam, yang menteror, yang merendahkan dan yang menjepit kehidupan kita sehari-hari ini, Bapak Ibu. Banyak sekali. Ancaman moral, ancaman mental, spiritual, masalah sakit, penyakit, ancaman kesehatan, dan lain-lain. Senantiasa ini akan kita hadapi. Banyak yang merusak hidup kita sehingga kita kehilangan gairah hidup, kehilangan sukacita. Kita hanya tunduk terus. Senyum gak ada lagi, tawa di bibir gak ada lagi. Secara ekonomis banyak di antara kita yang keuangannya masih pas-pasan, sehingga sulit kebutuhan sehari-hari. Sering sekali mengeluh untuk biaya pendidikan anak-anaknya, sekolah menengah atas, dan apalagi perguruan tinggi. Sulit sekali mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Banyak di antara anak-anak sekolah, mahasiswa harus berhitung, bahkan mengirit biaya-biaya untuk beli buku tulis lah, uang fotokopi lah, beli buku-buku diktat lah, dan lain-lain. Bagi banyak orang, keadaan terhimpit, terjepit itu bisa karena disebabkan oleh kondisi-kondisi sakit, penyakit yang menerpa, yang tidak sembuh-sembuh dari dalam tubuhnya sehingga tidak ada rasa damai lagi. Dan bahkan sudah menanti-nanti akan segera meninggalkan dunia, akan segera mati. Ini sudah terbayang di dalam pikiran-pikirannya. Bahkan tidak kurang banyaknya orang yang merasa tertekan, terhimpit, terdesak karena belum mempunyai pekerjaan tetap, masih pengangguran, sampai umur-umur dewasa belum memiliki jodoh, belum menikah meski sudah waktunya, bahkan sudah melebihi waktu yang sudah diharapkan. Ada juga masalah-masalah lain, bahkan ada pasangan-pasangan yang terancam bercerai, menunggu putusan di pengadilan, dan lain-lain. Banyak sekali masalah yang menjepit kita, Bapak Ibu. Khotbah ini sekarang memberi kita pengharapan-pengharapan baru. Bahkan Allah selalu akan bekerja di luar nalar berpikir manusia. Allah selalu berbuat kedahsyatan-kedahsyatan yang tidak masuk logika dan ekspektasi manusiawi kita. Nah, percayailah Bapak Ibu, Tuhan yang kita percaya dan sembah itu di dalam nama Yesus Kristus sanggup dan akan merubah segala pergumulan, kesulitan yang kita hadapi menjadi kebahagiaan. Akan membuka jalan keluar ketika kita diberondong oleh jalan-jalan buntu dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan dapat memakai kesulitan, memakai problema-problema, kondisi-kondisi yang menjepit diri kita itu menjadi harapan-harapan baru apabila kita berserah sepenuhnya kepada Sang Maha Kuasa Allah itu. Oleh karena itu, hindari segala bentuk sungut-sungut dan apalagi keputusasaan. Jalanilah kehidupan ini meski diwarnai berbagai-bagai kesulitan. Pelihara rasa syukurmu, rasa syukur kita kepada Tuhan, dan tetaplah bersemangat dalam kepercayaan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, buktikan sendiri bahwa Tuhan juga bekerja di dalam dirimu. Pemazmur mengajak semua pendengarnya untuk mengalami sendiri perbuatan Allah ini di dalam diri kita masing-masing. Pemazmur mengatakan pada ayat 5 di sini, "Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia." Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, "Robe mahamu marnida akapabahena ni debata." Saudara, ada sedikit perbedaan antara terjemahan bahasa Indonesia dengan bahasa Toba. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, "Pergi dan lihatlah." Sedangkan dalam bahasa Batak Toba dituliskan, "Robe mahamu marnida." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meski berbeda dan bertolak belakang, tetapi tujuannya sama, agar pendengarnya
kita semua berusaha untuk mengalami sendiri perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kedahsyatan, kemahakuasaan, keluar biasaan daripada Allah itu. Rasakan sendiri, nikmati sendiri, alami sendiri. Saudara, ini sangat penting kita jalani dan alami, sebab sangat berbeda sekali antara mendengar saja dengan mengalami sendiri secara langsung sesuatu kejadian-kejadian yang luar biasa itu. Banyak berita di luar sana yang kita dengar, tetapi siapa yang bisa menjamin kebenarannya? Banyak berita-berita apalagi di zaman now ini yang bisa menjadi hoax, bohong, belum tentu benar, mengelabui saja. Tetapi apabila sesuatu kejadian itu kita sendiri yang langsung mengalaminya, maka itu sudah pasti akan membuat kita sendiri bersemangat, berpengharapan ke depan, akan bertumbuh dan berani menyaksikan kepercayaan, keyakinan kita kepada orang lain. Inilah yang didorong oleh pemazmur dalam khotbah ini, agar semuanya kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga dan komunitas yang ada bersama-sama dengan kita, agar kita berusaha untuk melihat, merasakan, menikmati kedahsyatan perbuatan tangan Tuhan itu. Kalau kita sendiri sudah merasakan perbuatan, kehebatan, dan kedahsyatan kuasa Tuhan itu, maka kuasa dan perbuatan Tuhan yang luar biasa itu bukan lagi teori semata-mata, tetapi sudah sangat real, sudah nyata. Kalau kita sudah mengalaminya, menikmati perbuatan Allah itu, Bapak Ibu, maka di dalam diri kita akan semakin berani menghadapi segala tantangan, menghadapi pergumulan, penderitaan, dan menghadapi semua musuh dan yang menjepit, mengancam, menekan, menteror diri dan mental kita. Kita tidak lagi cemburu kepada orang lain. Kita tidak lagi iri terhadap orang lain yang sudah diberkati, sudah berhasil, karena kita sendiri pun sudah mengalami berkat-berkat dan berhasil mendapatkan buah campur tangan Tuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Maka kita akan berani bersaksi seperti dalam ayat 5b ini. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia, terhadap saya, di dalam keluarga saya. Amin, Bapak Ibu. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, tunjukkanlah kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu lewat perbuatan baikmu kepada semua orang. Saudara, pengajaran Tuhan yang ketiga ini merupakan lanjutan dari pengajaran yang kedua tadi. Yakni, kalau kita sudah menyaksikan kedahsyatan perbuatan Tuhan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, maka sekarang tugas kita adalah, mari menunjukkan kedahsyatan Tuhan kepada semua orang lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Inilah yang dirindukan dalam topik minggu ketiga sesudah Trinitatis 3 Juli 2022 yang mengatakan berbuat baik kepada semua orang. Mangulahun nadenggat tusaluhut halak. Demikian juga dalam Nats Khotbah Evangelium minggu ketiga sesudah Trinitatis ini. Paulus menghimbau jemaat Galatia yang saat itu sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan internal akibat munculnya pengacau-pengacau, pengajar-pengajar sesat, atau yang dalam bahasa sekarang disebut dengan provokator. Paulus mengajarkan di sana beberapa hal yang sangat penting agar orang Galatia itu bisa hidup tolong-menolong dalam menanggung beban. Jangan sombong, mau memikul tanggung jawab sendiri, mau berbagi sesuatu untuk orang lain. Dan diingatkan oleh Paulus, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik kepada semua orang dan lain-lain. Saudara, sama seperti himbauan Paulus kepada jemaat Galatia tadi, maka pemazmur dalam khotbah ini juga, terutama ayat-ayat terakhir, ayat 8 sampai dengan ayat 9, mengajak semua orang, apapun sukunya, bangsanya, agama dan kepercayaannya, apapun status sosial, ekonomis, dan kemanusiaannya, pemazmur mengajak mereka semua, pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Saudara, ada pun alasan kuat bagi pemazmur untuk mengajak semua orang agar memuji Allah itu adalah karena
Allah itu sudah mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah, katanya pada ayat 9. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Banyak perbuatan-perbuatan tangan dan kuasa Tuhan yang sudah kita rasakan yang sudah kita alami, sudah kita nikmati di dalam diri kita selama hidup kita. Dari sudut kesehatan, dari sudut kekeluargaan, parianak konon, anak-anak kita semua maju, berkembang, banyak berkat bagi mereka. Dari sudut kehidupan sehari-hari, ekonomis, Tuhan sudah memberkati kita. Semua ini mendorong agar kita mau rela, mau suka hati, mau terbuka untuk memberitakan kuasa kebaikan, berkat-berkat Allah itu dengan berbagai-bagai kebaikan kita juga kepada orang lain. Kita diminta oleh Tuhan juga berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga-keluarga lain, kepada tetangga-tetangga lain, kepada anggota-anggota jemaat kita yang lain. Semoga kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita nikmati itu juga dinikmati oleh orang lain, agar orang lain itu juga dapat bersuka cita seperti kita bersuka cita. Mereka dapat mengenal dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana pengharapan pemazmur ini. Last but not least, mari kita jaga agar semua kebaikan-kebaikan yang kita share itu, baik secara langsung kepada orang-orang lain maupun kita share lewat media-media sosial, WA, Facebook, grup, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Semua itu bertujuan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan sendiri. Hindarkan, cegah, semoga tidak terkandung dalam diri kita keinginan-keinginan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Kembalikan semua pujian yang dialamatkan orang kepada kita itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Maukah kita saat ini digugah, didorong, digerakkan oleh pengajaran khotbah ini agar kita sekarang berbuat baik kepada semua orang, mangulahun dengan tu saluhut halak, sebagaimana pesan dari topik minggu ini. Semoga kita terbuka untuk melakukan itu semuanya. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ketiga sesudah Trinitatis 3 Juli 2022 dari Mazmur pasal 66 ayat 1-9 ini, agar semakin banyak orang yang mau berbuat baik kepada semua orang, mengulahun dengan tu saluhut halak, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau sudah berikan ini kepada kami. Berkatilah setiap jemaat yang mendengar khotbah ini. Biarlah khotbah ini menjadi pengajaran yang berharga bagi setiap pendengarnya. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Semuanya itu demi kemuliaan, hormat, kebesaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.